soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi. Bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang. Adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya sih. Pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu yang hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, para kelompok pesakitan, para kelompok sakit hati ya, kembali berkumpul dan seperti biasa topiknya ya untuk menghujat Pak Jokowi dan juga wapres kita Mas Gibran gitu loh. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya, narasi adili Jokowi dan makzulkan Gibran yang lalu-lalu sudah digaungkan oleh dari Amin Rais dan juga Roy Suryo Choes, kini juga digaungkan oleh yang katanya profesor, katanya akademisi, yakni pemeran Dirty Vote, di antaranya Ferry Amsari, Bivitri itu, yang kembali kuar-kuar akan hal itu. Nah, Pak Luhut memberikan pelajaran yang berharga kepada mereka semua pembenci Pak Jokowi atau Mas Gibran. Tentunya omongan opung ini bisa mencerdaskan rakyat semua. Bagaimana sih sebenarnya Mas Gibran dan Pak Jokowi serta Pak Prabowo ini? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat video lengkapnya berikut ini. Saudara Gibran dari sejak muda dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu disampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI. Orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi melihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa iya terus bisa jadi presiden gitu. Tapi saya terus terang melihat tidak begitu, karena saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan diakui oleh dunia. Ya, saya kemarin waktu di Singapura banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi yang mampu bernavigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Kita masih inflasi di bawah 3%, ya, kita punya sekarang 44 bulan berturut-turut kita punya ekspor surplus, itu belum pernah dalam sejarah Indonesia, dan kita melihat juga betapa sekarang current account dulu selalu defisit, sekarang sudah kita ya surplus, kadang-kadang ada sedikit negatif, tapi itu tidak menjadi isu lagi. Itu yang membuat rupiah kita di tengah-tengah terpan, naiknya the Fed misalnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Cadangan devisa kita yang terbesar sepanjang masa 146 miliar kosendakil, dan tahun ini, tahun depan mungkin kita akan bisa dekat ke 200 miliar. Semua karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tim ekonominya yang menurut hemat saya itu juga tim ekonomi yang baik sekali. Ini kerjasama semua. Salah satu program yang menonjol itu adalah hilirisasi yang diakui dunia, dan di teman-teman negara berkembang di Afrika sekarang mencontoh kita, dan mereka tuh bingung kenapa Presiden Joko Widodo berani melakukan menyetop ekspor daripada raw materialnya ke negara-negara maju. Saya jelaskan, kita masalah survival.
Kita harus menikmati rakyat Indonesia, harus menikmati nilai tambah itu. Dan ini keberanian Pak Jokowi melakukan itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur, banyak yang mengkritik mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak jalan sekarang, semua orang menikmati. Tentu masih ada kurang di sana-sini, tidak mungkin itu seperti balik tangan sendiri. Dan kemudian saya bilang hilirisasi siwit, rumput laut. Tidak ada mungkin, atau sedikit sekali bangsa ini yang tahu bahwa sekarang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu yang hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Adalah Pak Prabowo. Berapa kali saya menyampaikan ke beliau, kami ada begini, beliau datang. Beliau datang ke kami dan beliau mengirim timnya ke kami dan berbicara dengan tim kami dan beliau sangat setuju dan ini harus lakukan. Dia bilang sama saya, Bang, ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali. Ini saya pikir perlu presiden yang paham dengan ini dan mau melakukan ini. Jangan pula nanti rubah ganti yang lain, mengganti lagi. Kita riset sampai tahun mengenai siwit ini. Atau lebih malah mungkin. Dan sekarang kalau mau dibongkar lagi, kapan kita mau maju? Ingat, bonus demografi kita itu hanya berjalan sampai 2030. Setiap tahun kita lengah, setiap tahun kita kehilangan momentum. Sehingga kita tidak bisa keluar nanti dari middle income trap, dan kita tidak bisa nanti jadi negara high income country, dan tidak bisa juga nanti kita $10.000 per kapita trajectory yang kami lihat untuk sampai 2030. Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Saya mengagumi Bapak Insinyur Joko Widodo sejak beliau menjabat sebagai wali kota. Ya, kita sama-sama mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Tapi saya mengagumi dalam karena sikapnya, pembawaannya, dan caranya untuk membangun attitude-nya, menghadapi apapun, ketenangannya, kerendahan hatinya, itu saya sukai. Kekaguman saya itu ternyata sempat jadi blunder pada saat periode kedua kalau nggak salah ya, 2019. Saya disebut cebong, saya dikucilkan, kemudian saya juga dianggap tidak agamis, kira-kira begitulah, tidak paham agama. Tapi saya belajar dari beliau aja yang dihujat, yang dihina, dimaki, dicaci sejak dulu aja tidak pernah membalas kok, diem aja. Ya kita pun ya diem aja, jadi ya mau dihujat apapun, mau dihina apapun, mau dikelompokkan dalam golongan apapun, ya kita mah enggak lah, nggak usah ngebales. Nah, itu termasuk nilai yang saya pelajari dari pribadi Insinyur Joko Widodo, bahwa tidak usah reaktif terhadap apapun yang mungkin tidak ideal buat kita, ya nggak apa-apa. Kemudian berlanjut di periode keduanya beliau, ada lagi katanya jadi orang kok warga Indonesia tapi kok mendukung orang yang membackup oligarki, apalagi saya bilang ini. Jadi difitnah lagi, katanya jangan-jangan juga bagian dari orang-orang yang tahu bahwa presidennya punya ijazah palsu, dibiarin, nggak mau berjuang, nggak mau apa. Ya kembali lagi bahwa saya mengagumi beliau dan mengikuti caranya. Jadi sekalipun dikucilkan dalam tanda petik ya, atau dianggap aneh gitu ya, saya nggak reaktif, nggak saya balas, ya biarin aja.